Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Alhamdulillah, di hari yang cerah ini kita bisa bertemu lagi di Nest Talk Show. Mungkin kalian udah gak asing lagi sama aku. Aku, Aiska Muti Salsabila. Seperti biasa, acara ini hanya ditayangkan setiap 1 minggu sekali. Dan tentunya dengan bintang tamu yang berbeda-beda. Nah guys, kalian pasti penasaran kan bintang tamu kita pada hari ini itu siapa? Nah, bintang tamu kita pada hari ini itu akan memberikan kita wawasan terhadap agama Islam nih guys. Kalian pasti penasaran kan siapa bintang tamu kita pada hari ini? Yuk langsung aja kita kenalan dengan Ustazah Ade Zafitri. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di acara talk show aku. Ya. Aku mau di sini Bu Ustazah buat manggil Kak aja. Soalnya kan acaraku ini namanya kan Nest Talk Show gitu kan. Singkatan dari ngobrol sesama teman. Jadi biar lebih lebih santai aja gitu. Bawa santai gitu kan maksudnya. Oke, nggak masalah sih. Tema pada acara kita hari ini adalah tentang ta'aruf atau pernikahan tanpa pacaran. Nah, bagi kaum muda kayak kita nih, mungkin belum akrab gitu ya, atau kalian itu masih ya suka pacaran kayak gitu. Jadi kita mau menambah wawasan kita terhadap ta'aruf. Nah Kak, aku mau tanya nih Kak, apa sih Kak itu ta'aruf? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya ta'aruf itu kata serapan dari surah Al-Hujurat ayat 13 yang dimana dalam surah tersebut ada kata lita'arafu yang artinya itu saling mengenal. Nah, jadi kalau kita melihat dari arti dari ta'aruf sendiri secara luas, maknanya itu sebenarnya hanya ya saling mengenal. Kayak saya nih mengenal Aiska. Nah, ini disebut sebagai ta'aruf. Kayak saya kenal siapa sih nama kamu kayak gitu-gitu. Itu ta'aruf namanya. Tapi di Indonesia sendiri makna ta'aruf itu dipersempit. Nah, jadi di Indonesia ta'aruf itu dikenal sebagai antara laki-laki dan seorang perempuan yang ingin saling mengenal untuk tujuan pernikahan. Itu ta'aruf. Tapi dalam Islam gitu ya? Itu tapi dalam Islam. Terus apa sih Kak bedanya ta'aruf dengan pacaran? Jadi gini ya, ta'aruf ini kan banyak sebenarnya disalahgunakan ya, kayak pacaran syariah gitu-gitu. Jadi mungkin orang-orang yang seperti itu belum mengerti banget gitu ta'aruf itu seperti apa sih. Ta'aruf itu pertama ada mediatornya. Mediator itu di sini bukan benda mati ya, bukan media HP atau media sosial, bukan. Dia punya akal, dia punya ilmu agama, dia tahu nih batas-batasan antara laki-laki dan perempuan. Itu yang disebut dengan mediator. Lalu siapa yang jadi mediator? Nah, mediatornya ini itu saudara kita, bisa jadi orang tua kita atau sahabat kita bisa, saudara kita, atau ustazah barangkali guru-guru kita itu boleh jadi mediator. Nah, sahabat boleh jadi mediator boleh, tapi dengan catatan harus tetap ada wali kita di situ, entah saudara kita, entah orang tua kita gitu. Lalu selain mediator dalam ta'aruf itu kita juga niatnya beda sama pacaran. Mungkin kalau orang pacaran niatnya itu untuk mengisi kekosongan hati, mengisi kekosongan hari-hari kita. Tapi kalau untuk ta'aruf niatnya itu ya untuk nikah. Nah, itu pertama. Terus yang ketiga, ta'aruf itu tidak boleh berkhawat. Jadi berkhawat ini artinya berdua-duaan dalam satu ruangan yang sepi. Jadi hanya berdua nih, tanpa adanya mediator atau tanpa adanya wali dari si perempuan atau si laki-laki. Itu nggak boleh. Jadi berkhawat itu nggak boleh. Dan yang keempat, ta'aruf itu tidak terikat. Jadi kalau orang pacaran nih, dia kan ada rasa memiliki kan. Saya punya dia, dia punya saya. Jadi saya punya hak atas dia, begitu pula sebaliknya. Tapi kalau ta'aruf enggak. Jadi kalau misalnya satu perempuan dengan laki-laki itu menjalani proses ta'aruf, mereka itu tidak boleh merasa terikat. Jadi tidak ada tidak ada
campur perasaan di dalamnya. Jadi ketika nanti misalnya taruh itu gagal, bukan gagal sih, tapi merasa tidak cocok nih, ya sudah, selesai. Jadi tidak ada rasa sakit hati. Beda kalau dengan pacaran, kalau putus sakit dong. Apalagi ditinggal pas sayang-sayangnya ya. Gitu. Berarti harus ada perantaraannya ya kak? Iya. Nah terus gimana sih kak kalau di anak zaman sekarang kan kayak masih tabu gitu ya? Terus dianggap taruh itu kolot gitu. Nah itu bagaimana tanggapan dari kakak sendiri? Hal untuk sekarang sih hal-hal yang berbau agama memang untuk anak muda itu masih dianggap tabu ya. Cuman alhamdulillah dengan adanya media sosial, dengan adanya kajian-kajian seperti yang dilakukan Ustaz Hana Ataki dan yang lain-lain, itu kayak menggait anak-anak muda yang awalnya mengira belajar agama itu kolot, belajar agama itu kayak gimana gitu. Apalagi taruh itu merasa dikekang loh, harusnya kayak pacaran aja enak gitu, berdua sayang-sayang gitu kan. Tapi kalau anak mudanya mau belajar gitu, anak mudanya juga bakal ngerti gitu, bakal paham, oh ternyata belajar agama itu gini, oh ternyata taruh itu gini, oh ternyata ada gantinya pacaran loh, yaitu taruh tadi. Dan menurut saya kalau anak-anak muda yang kayak masih mungkin cuek gitu ya sama yang hal seperti itu, ya itu sebenarnya PR kita semua sih. Bagaimana caranya biar menggait anak-anak muda ini, biar ayo kita belajar agama dengan cara yang asik. Gitu. Nah tadi kan kakak bilang nih ada yang dari sosial media. Nah aku pernah nemu dari TikTok. Jadi ini jadi tren gitu di TikTok, dimana ada orang yang share CV-nya di akun pribadinya dia sendiri. Dia kasih profil dia dari nama, umur, kerjaan dia, terus kriteria yang diinginkan dia seperti apa. Dan yang di Instagram dia tuh punya komunitasnya sendiri, akun gitu loh, kayak taaruf online kayak gitu. Nah itu menurut kakak itu gimana? Oke, bismillah. Jadi kalau soal membagikan atau mempromosikan diri ya istilahnya ya di media sosial dengan cara men-share tadi CV-nya itu, ini sepemahaman saya ya. Saya tidak tahu apakah barangkali mungkin di luar sana ada yang lebih paham. Cuma ini sepemahaman saya, yang dilakukan oleh oknum tersebut, saya rasa itu kekeliruan. Karena yang pertama, dia tidak melalui mediator. Mediator tadi kan sudah saya bilang di awal bahwa dia itu adalah benda hidup, yaitu manusia yang punya akal, punya ilmu agama, dan tahu batasan-batasan. Sementara kalau hanya dirinya sendiri nih yang mempromosikan diri, yang ditakutkan pertama data pribadinya itu kesebar ke orang. Nah, bagaimana kalau misalnya itu ada yang menyalahgunakan? Itu satu. Apalagi sekarang kan zaman-zamannya ini ya, cyber gitu kan. Nah, terus yang kedua, itu tuh yang ditakutkan juga adalah takutnya dia dan si perempuan yang barangkali tertarik nih melalui CV-nya tadi, akhirnya berkhawat gitu. Akhirnya kayak chat-chatannya jadi ada terbawa perasaan di situ, itu yang dihindarkan. Yang ketiga nggak ada mediatornya, hanya mereka berdua. Jadi saya itu kekeliruan sih. Berarti kalau yang di Instagram itu gimana? Nah, kalau yang di Instagram tadi itu kan komunitas ya. Ya, Nah, kalau untuk sekarang ini mungkin karena perubahan zaman ya, jadi alhamdulillah beberapa itu sudah ada semacam lembaga-lembaga gitu, lembaga-lembaga yang mereka itu menjadi mediator untuk orang-orang yang ingin taaruf. Nah, di lembaga ini bagusnya lagi mereka itu membimbing, jadi membimbing orang-orang yang memang pengen taaruf. Jadi mereka kasih materi-materi bagaimana itu berumah tangga, bagaimana itu pernikahan, bagaimana itu hak-hak kewajiban laki-laki dan perempuan. Jadi lembaga ini menurut saya bagus sih gitu untuk orang-orang yang ingin taaruf. Jadi tidak masalah sih selama itu lembaga sebagai mediator. Oke. Dan terus kalau taarufnya ada yang gagal gitu kak, baik yang secara langsung ataupun yang di online, itu gimana sih tipsnya buat kita semua yang mau ngelakuin? Kali menemukan jodohnya lewat taaruf, insya Allah kita mungkin ini ya. Pertama kita harus pelajari dulu taaruf itu seperti apa sih, kenapa kita harus memilih menjalani taaruf ketimbang pacaran atau sarana-sarana lain. Jadi itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya, kita ketika nanti sudah berhadapan nih dengan calon taaruf kita
kita harus tanya visi misi dia dalam pernikahan itu apa, atau visi misi dia dalam berkeluarga itu apa, gitu. Terus kita harus tanya lagi ke dia, ibadah dia kayak gimana. Terus kita harus tanya ketika dia marah, dia kayak gimana sikapnya. Lalu ketika misalnya nanti sudah berkeluarga, nanti tujuannya seperti apa. Lalu kita juga harus tahu nih sama dia, kita juga harus menanyakan sama dia finansial dia kayak gimana, sudah punya pekerjaan kah atau belum. Lalu yang berikutnya kita juga harus tahu cara dia mengatur keuangan seperti apa. Apakah nanti barangkali dia punya tanggungan ke orang tua atau saudara-saudara. Apa kita sebagai calon nih, apakah kita akan sanggup gitu berbagi keuangan nanti dengan keluarganya. Kita juga harus tahu bagaimana semisal kita sebagai perempuan ingin berkarir. Apakah nanti ada pembagian harta, ataukah menggunakan sistem harta suami, harta istri, harta istri. Apakah akan menggunakan sistem itu atau seperti apa? Itu kita harus tahu. Dan tips yang paling terakhir dan paling penting adalah kita harus membicarakan dalam perceraian. Jadi sebagai perempuan kita harus punya syarat. Syaratnya kita yang ngajukan syarat apa untuk dia. Misalnya nih, syarat pertama, kalau kamu berkhianat sama Allah dan berkhianat sama saya, misalnya ada artian selingkuh, kita cerai. Saya itu. Terus yang kedua, ketika nanti ada yang berselingkuh atau tadi syarat pertama tadi itu tidak dipenuhi, anak-anak seorang akan jatuh ke mana haknya. Apakah ke ibu atau ke ayah? Itu harus dibicarakan juga. Kenapa harus dibicarakan? Karena di dalam Al-Quran itu hebatnya lagi tidak ada surah An-Nikah, adanya surah At-Talaq yang artinya talak atau cerai. Jadi itu wajib untuk dibicarakan. Berarti tadi ta'aruf itu adalah saling mengenal, bukan hanya cewek dan cowok aja ya, tapi antara teman. Iya, teman juga. Terus ta'aruf itu ada perantaranya, bukan hanya secara langsung aja, bisa di online juga melalui media massa seperti Instagram, TikTok. Nah, buat teman-teman nih, barangkali ada yang punya pertanyaan, mumpung ada gestar kita yang kece pada hari ini, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Waktu yang ideal atau yang cocok buat ta'aruf tuh berapa lama sih? Jadi durasi untuk ta'aruf itu dianjurkan hanya berbulan-bulan saja. Ada yang orang 3 kali pertemuan saja dalam waktu 3 bulan, 2 bulan itu sudah cocok. Ada yang 6 bulan. Nah, waktu idealnya kapan? Sebenarnya itu tergantung dari keintensnya kita. Tapi dianjurkan untuk tidak bertahun-tahun. Karena ditakutkan nanti terlibat perasaan. Karena lama-lama chat gitu, akhirnya ini ya, Iya. rasanya wah, gitu wes. Ya betul. Ada lagi? Itu beda. Baik, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sini untuk bertanya-tanya, karena waktu kita sangat singkat ya guys. Jadi gimana nih guys, kalian udah nggak bingung soal ta'aruf kan? Terus kalian mau masih lanjut pacaran atau kalian mau ta'aruf aja? Terima kasih guys udah menonton di Next Talk Show.